Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyus'irahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah wirid ba'da maghrib yang dirahmati Allah. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita malam ini. Dengan berkat rahmat serta nikmatnya jualah kita dapat hadir malam ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan buat arwah Nabi kita, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kejahiliaan kepada ilmiah, dari kesesatan kepada petunjuk, dari yang gelap kepada yang terang, yakni minal kufri ilal islami wal imani wa taqwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah wirid ba'da maghrib yang dirahmati Allah. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-15 Syahrul Rabiul Akhir, bulan Rabiul Akhir, malam yang ke-15, yang mana dulunya tausiah kita tentang salat. Bulan yang lampau kita pindah ke maulid nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini kita akan kembali lagi kepada tausiah kita yang lalu. Kita akan melanjutkan tausiah kita yang lalu. Dulu yang telah kita sampaikan, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu, hartamu dan anak-anakmu dari melakukan salat. Apabila keduanya itu sudah melalaikan, kamu termasuk golongan yang merugi. Apa dulu contohnya merugi? Apabila kita nanti meninggal setelah dimandikan, dibungkus dan disalatkan, 3 yang mengantarkan kita ke pintu kubur: keluarga kita, harta kita sebahagian, amal ibadah kita satu-satunya salat.
Setelah kita diselenggarakan oleh orang yang tinggal, diucapkan tahlil dan doa, dua di antara yang tiga itu berangkat pulang. Anak, keluarga kembali pulang. Langsung dibawa harta yang dibawanya itu dibawa pulang kembali. Yang masuk bersama kita ke dalam lahat adalah salat. Seandainya kita didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, diajukan 5 pertanyaan, apakah keluarga dan anak kita yang menjawab? Tidak. Salat. Ini maka kita jangan sampai dilalaikan oleh harta dan kepentingan anak dari salat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah wirid pada maghrib rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan dengan surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Ingin bapak dan ibu nanti di rumah kembali melihat pada tafsir surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. 4 perintah, 4 suruhan. Arka'u, rukuklah kamu. Wasjudu, sujudlah kamu, kata Allah. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Waf'alul khaira, lakukanlah dengan cara baik. La'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Semoga kamu termasuk orang yang menang. Kalau tadi akhir ayat apa? Ulaika humul khasirun. Orang yang dilalaikan oleh harta dan kepentingan anak, mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sekarang orang yang memperbaiki ruku, sujud dan ibadahnya dengan cara baik, la'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah wirid pada maghrib rahimakumullah. Di mana keuntungannya ini Bapak dan Ibu? Kalau kita lakukan salat itu dengan cara baik, maksudnya ahabbul a'mali ilallahi ta'ala ta'jilus salatu li awwali waqtiha. Kata Nabi, amal yang paling dicintai Allah tentang diri kita adalah menyegerakan salat di awal waktu. Di sini dijelaskan oleh Nabi, wa fil khabari anin nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala, dalam penyampaian keterangan hadis Nabi, ini nanti terjadinya setelah hari kiamat. Terjadinya setelah hari kiamat. Idza kana yaumul qiyamati, apabila terjadi hari kiamat,
beberapa tahun setelah hari kiamat nanti, Allah hidupkan kembali. Yang pertama dihidupkan malaikat Israfil alaihissalam. Kenapa malaikat Israfil alaihissalam diciptakan Allah yang pertama? Karena dia akan meniup sangkakala untuk hari berbangkit. Nah, ditiuplah sangkakala itu, maka dibangkitlah seluruh yang telah meninggal. Dia semuanya akan menghadap ke hadapan Allah Rabbul Jalil. Diisi padang mahsyar itu nanti Bapak dan Ibu tidak sedikit. Ada orang yang mengatakan waktu berada di Arafah, Buya, kola samoawat larasu di padang mahsyar. Jawab ambunan, padang mahsyarku memang di sini nanti, tapi isinya tidak sebanding dengan ini. Jamaah haji ini paling banyak 2,5 juta. Kalau yang nama isi padang mahsyar itu nanti Bapak dan Ibu, manusia yang pertama meninggal dunia Habil yang dibunuh Kabil. Sampai malam ini sudah berapa jumlahnya yang meninggal? Tidak sedikit lagi. Tambah lagi yang hidup di dunia sekarang sekian bukan jutaan. Dan yang lahir malam ini sampai hari kiamat terjadi, berapa lagi yang akan dilahirkan Allah. Semuanya itu nanti akan dibangkit dari kuburnya masing-masing. Di sini dapat kita lihat keuntungannya. Yahsyurullahu qauman wujuhuhum kal kawakibi. Setelah dibangkit seluruhnya dari kuburnya, dia datang menghadap ke hadapan Allah Rabbul Jalil, yaitunya padang mahsyar. Waktu itu nanti Bapak dan Ibu, keluar satu rombongan, wujuhuhum kal kawakib. Wajahnya itu berseri-seri, ibarat bintang yang bercahaya. Nanti bisa kita lihat waktu bulan sudah kecil, hari sudah gelap, cahaya bintang lagi yang dapat kita lihat. Keluarlah serombongan nanti setelah dari kuburnya, yang wajah mereka berseri-seri seperti bintang. Fataqulu lahumul malaikah. Ketemu mereka dengan malaikat. Basobok je malaikat. Malaikat berkata, ma'amalukum. Apa amal kamu waktu di dunia? Kok wajah kamu berseri-seri ibarat bintang? Apa amal kamu waktu di dunia? Kata malaikat Jibril. Fayaquluna. Mereka menjawab, kunna iza sami'nal adhana. Kami waktu di dunia, di saat mendengar suara azan,
Qumna ila taharati wal wudui. Kami langsung berdiri ke tempat bersuci. Setelah itu kami beruduk. Wala nashtaghilu bi ghairi. Kami tidak mengingat lagi perkara dunia. Coba bayangkan Bapak ini. Baik yang sedang di kantor, begitu azan berkumandang, dia tinggalkan, dia tangguhkan urusan kantornya. Dia pergi ke tempat bersuci, langsung beruduk, tidak ingat lagi dengan perkara kantornya. Kalau yang ada identitasnya pedagang, begitu azan berkumandang, dia tangguhkan urusan dagangnya, dia pergi bersuci langsung beruduk, tidak sibuk lagi dengan perkara urusan dagangnya. Begitu juga petani, dia sedang berada di kebun, di sawah, begitu azan berkumandang, dia bisa menangguhkan, dia utamakan salat. Apa itu la'allakum tuflihun? Semoga kamu beruntung. Apa keuntungannya? Wajah berseri-seri ibarat bintang bercahaya. Coba bayangkan deh Bapak, jadi begitu azan berkumandang kita tinggalkan perkara dunia kita, malah wajah seperti bintang baru. Kalau terlambat dari itu bagaimana kira-kira? Itu tidak ada lagi cahaya. Sedangkan sudah azan orang, kita tidak sibuk lagi dengan perkara dunia. Maka nanti di akhirat wajah seperti bintang. Ini yang pertama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah. Nah, kata malaikat, ya ayo lanjutkan perjalanan kalian. Ya lanjutkan menuju yaumul mahsyar. Dia akan menghadap kepada Allah Rabbul Jalil. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah, wa qauman wujuhum kal qamar. Datang rombongan yang kedua. Satu rombongan yang kedua yang wajahnya seperti bulan 14. Mantap lagi dari yang pertama tadi Bapak dan Ibu. Bercahaya ibarat tadi malam bulan 14. Kalau malam ini 15. Ibarat bulan 14. Ketemu dengan malaikat, fayuqalu lahum ma a'malukum. Hamba Allah, kok berseri wajahmu dari yang serombongan pertama tadi? Apa amal yang kamu lakukan semasa hidup? Ditanya oleh malaikat, apa amal yang dilakukan di dunia semasa hidup? Mangkuk sarancakku wajah. Fayaquluna, mereka menjawab, kunna natawadda'u qabla al-adhana. Apa jawabnya? Kunna natawadda'u qabla al-adhan. Apa sawahnya? Kami setelah selesai beruduk baru waktu masuk. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Kamilah selesai beruduk baru kedengaran azan. Nah, ini. Jadi semakin cepat.
semakin cepat kita. Kunna natawadda'u qablal azan. Kami waktu di dunia setelah selesai beruduk baru azan berkumandang. Maka wajah nanti di akhirat seperti bulan 14. Percayalah Bapak dan Ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah wirid ba'da maghrib rahimakumullah. Lalu kata malaikat, ayo lanjutkan perjalanan kalian. Nah, terus dia menyusul golongan yang pertama tadi untuk menghadap kehadiran Allah Rabbul Jalil. Wa qauman wujuhum kasyamsi. Datang rombongan yang ketiga. Satu rombongan lagi yang mana wajahnya berseri-seri ibarat matahari. Lebih rancak lo dari enam golongan kedua tadi lah ya Bapak Ibu. Wajahnya berseri-seri ibarat matahari. Lalu kata malaikat, ma'amalukum. Apa amal kamu waktu di dunia? Kok wajah kamu berseri-seri ibarat matahari hari ini? Mereka jawab, fayaquluna kunna nasma'un nida'a fil masajid. Kami waktu di dunia ya Jibril, kunna nasma'un nida'a fil masajid. Kami setelah berada di masjid menunggu waktu baru azan berkumandang. Kami telah selesai berwudu, naik ke masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah salat, tidak lama kemudian waktu baru masuk. Maksudnya menunggu waktu sebelum waktu salat masuk. Jadi ini kuncinya Bapak dan Ibu. Kalau kita sanggup meninggalkan perkara dunia di saat azan berkumandang, wajah seperti bintang. Kalau sanggup kita beruduk sebelum azan, seperti bulan 14. Kalau sempat kita sampai di masjid sebelum waktu masuk, seperti matahari. Ini kuncinya Bapak dan Ibu. Kalau waf'alul khairah, kita lakukan salat dengan cara baik, maka salat itulah yang akan menyelamatkan kita. Salatlah yang menjawab pertanyaan kubur. Salatlah yang menerangi kubur. Salatlah yang menyejukkan tempat kita di kubur. Dan salatlah yang melapangkan tempat kita. Ini kuncinya. Kalau kita benar-benar yakin dan percaya tentang Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah wirid pada maghrib rahimakumullah. Taruhlah kita sudah sampai di masjid. Setelah melakukan salat, yang salat itu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Bukan sampai di situ saja Bapak dan Ibu. Mungkin ada orang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apalagi salat Jumat. Orang waktu membaca Allahumma antas salam wa minka salam, dia lantas jalan.
Sedangkan ada amal sunnah yang dapat mengampuni dosa kita. Apa kata Nabi? Wa huwa aida qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabba'allahu fi duburin kulla salatin salasan wa salasina. Kata Nabi, siapa di antara umat aku yang membaca tasbih di belakang salat wajibnya 33. Subhanallah. Wa amadallahu salasan wa salasina. Dia membaca tahmid 33, memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Wa kabbarallaha salasan wa salasina. Dia bertakbir kepada Allah 33 dengan kalimat Allahu Akbar. Jadi setelah kita selesai istighfar, baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau orang-orang dulunya membaca surah Al-Fatihah begitu. Itu ayat kursi, itu syahidallahu. Nah, baru dia membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kata sebahagian kamu bapak ibu, ibu ya, kami kadangkala pai salat ndak membawa tasbih, ndak membawa sabah untuk menghitung jumlah 33. Jawab ambo, setiap bayi yang dilahirkan maka diazan atau diikamahkan supaya mereka waktu besar dia akan ingat dengan salat. Kemudian bapak dan ibu, Allah sudah memberikan kepada setiap kita yang lahir di jari-jari kita ini untuk menghitung tasbih. Nih garis di jari-jari kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 ke bawah, 2 ke atas, 5. Subhanallah, 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 subhanallah. 5. Ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4, 28. Tambah 5, 33. Nah, itu perlu bawa alat penghitung. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi tolong bacanya sempurnakan. Yolah ya wak baca, tapi tidak sempurna makharijul hurufnya. Namun ini waf'alul khairah, lakukan yang baik. Makharijul hurufnya jangan salah, jangan dicopek aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik. Coba alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Coba baca capek. Amlah aja, hilang mimnya. Yalah bapak. Ini waf'alul khairah. Tolong lakukan yang baik, yang sebenarnya. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba baca capek. Lakbar, lakbar, lakbar juga gitu. Walaupun 100 kali dibaca, kalau lakbar, lakbar aja tidak ada arti. Jadi waf'alul khairah dalam ayat tadi, lakukan yang baik. Makharijul hurufnya
33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Jumlahnya 3 kali 33 99. Nih sayui cie apa jadi kurang cie dari 100. Wa qala tamamal mi'ah. Nabi berkata, sempurnakan 100. Dengan apa kami sempurnakan 100 ya Rasulullah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 subuh, 100 zuhur, 100 asar, 100 maghrib, 100 isya. 500 kali kita berzikir setiap hari. Coba yang nampak juga. Jadi tidak ada perlu cepat keluar. Begitu salam cur keluar. Walaupun ini ibadah sunnah, tapi apa keuntungannya? Allah berkata kepada Nabi, ghafartu khatayahu wa in kanat mislu zabadul bahri. Kata Allah, Muhammad, aku telah ampunkan kesalahannya sekalipun sebanyak buih di lautan. Coba bayangkan Bapak dan walaupun amal sunnah, kalau kita lakukan dengan cara baik, itu akan dapat mengampuni dosa kita yang telah berlalu. Baru salam saja awak baru minta ampun kepada Allah. Kecewa. Astaghfirullahalazim. 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 Tambah lagi subhanallah, menyanjung Allah, maha suci Allah. Tambah lagi alhamdulillah, yang berhak dipuji Allah bukan kita. Kita orang yang memuji, yang dipuji Allah bukan kita. Kenapa Allah yang dipuji? Karena semuanya pada Allah. Yang kuat Allah, yang pandai Allah, yang kuasa Allah, semuanya Allah. Tak ada kekurangan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar Allah tidak tergantung kepada ibadah manusia. Walaupun isi dunia ini kafir seluruhnya, yang Allah tetap Allahu Akbar. Allah tidak akan kecil karena kekafiran isi dunia. Allah tidak akan besar karena ibadah kita manusia. Ibadah kita untuk kita, bukan untuk Allah. Ini kunci. Ini pelajaran kita malam ini, surat Al-Had ayat 77. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, wasjudu dan sujudlah kamu, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira, perbuatlah dengan cara baik, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Apa cara baik? Pertama, segerakan waktunya. Nah, apa tadi? Kalau kita di saat azan berkumandang, kita tangguhkan urusan dunia, kita pergi beruduk, bersuci, beruduk, tidak sibuk lagi dengan perkara dunia. Nanti di akhirat wajah kita akan seperti bintang.
Kalau cepat lagi dari itu, setelah kita selesai berwudu baru azan berkumandang, seperti bulan 14. Kalau sempat kita seperti Nabi Muhammad selalu menunggu waktu di masjid, seperti matahari. Jadi ini tergantung kepada kita. Ingin kita seperti matahari wajah kita nanti, usahakan menunggu waktu. Ingin kita seperti bulan 14, berwudu dulu sebelum azan. Ingin kita seperti bintang, begitu azan berkumandang, tinggalkan kesibukan dunia. Dan ada ibadah sunnah setelah salat. Di belakang salat wajib 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, dicukupkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabalun kitu barangke dari lapis salat kita, dari sajadah kita, Allah sudah ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Itu saja Bapak dan Ibu. Marilah kita pergunakan sisa umur kita untuk ibadah. Ini kuncinya ibadah. Yang menolong kita ibadah, yang menyelamatkan kita ibadah, semuanya tergantung kepada ibadah. Kenapa ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kujadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Itu ibadah. Untuk ibadah kita. Oh, urusan lain silakan. Yang penting ibadah jangan terlambat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.